Berita Sumsel 24 jam hari ini, tim lomba cerdas cermat Museum Perwakilan Sumatera Selatan berhasil meraih juara 2 tingkat nasional. Keberhasilan tim dari SMP Negeri 9 Palembang ini setelah beradu kecerdasan dengan tim Sulawesi Tengah dan Banten. Setelah melewati 4 sesi babak yang berlangsung secara virtual, tim SMP Negeri 9 Palembang yang mewakili Provinsi Sumatera Selatan harus puas menjadi runner-up Lomba Cerdas Cermat Museum LCCM Tingkat Nasional SMP atau MTS 2021. Di babak final utama tadi siang yang berjalan sengit dan cukup menegangkan, tim perwakilan Sumatera Selatan beradu kecerdasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Banten. Kurang lebih 90 menit berjalan, akhirnya di posisi pertama masih dipegang juara bertahan dari Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 6.200. Juara kedua diraih Provinsi Sumatera Selatan dengan skor 3.700 dan juara ketiga diraih Provinsi Banten dengan skor 3.600. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Sarizal yang menyaksikan jalannya pertandingan secara virtual ini mengucapkan selamat kepada para siswa peserta dari SMP Negeri 9 Palembang yang telah mendapatkan juara 2 di LCC tingkat nasional tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan ke Allah SWT bahwa hari ini adik-adik kita para pelajar dari SMP Negeri 9 Palembang telah berhasil meraih predikat atau juara kedua pada Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat nasional, dan tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita Sumatera Selatan bahwa adik-adik kita sudah menunjukkan kemampuan mereka bersaing dengan 34 provinsi dalam Lomba Cerdas Cermat tingkat nasional. Dan hari ini adalah hari babak final dan ada 3 pemenang, yaitu dari Sulawesi Tengah, kemudian Sumatera Selatan, dan dari Provinsi Banten. Dan alhamdulillah dalam babak final ini kita sudah berhasil menjadi juara kedua. Selamat kepada adik-adik pelajar dari SMP Negeri 9 dan juga terima kasih kepada para guru pembimbing yang telah melatih adik-adik kita sehingga mereka berhasil menjadi pemenang pada hari ini. Selamat buat SMP Negeri 9 Palembang. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Komalawati, sangat bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya dengan persaingan sangat ketat dengan 2 provinsi lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berkah kepada kami, khususnya SMP Negeri 9 dan Sumsel, Museum Bala Putra Dewa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dan insya Allah kami berharap nantinya di tahun yang akan datang kita bisa meraih harapan ini, bisa meraih peringkat 1 di tingkat nasional. Senada disampaikan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Palembang, Hasodo Alpian, ikut menyampaikan selamat kepada 3 siswa SMP Negeri 9 Palembang yang mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional. Ini kerja keras dari pembina dan kepala sekolah setelah mereka mengikuti lomba cermat museum ini merupakan suatu prestasi yang cukup baik yang kita harapkan bersama, di mana anak dalam waktu yang singkat telah mampu. Alhamdulillah pada hari ini betul-betul kita bangga mereka telah mendapat peringkat kedua. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Pemirsa, Wakapolres Prabu Muli Kompol Mario menarik 2 senjata api milik anggota. Penarikan dilakukan karena izin senjata api tersebut sudah habis. 2 senjata api milik anggota Polres Prabu Muli ditarik dari penggunanya. Hal ini berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan izin senjata api yang dilakukan Wakapolres Kompol Mario kemarin. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan diketahui ada 2 senjata sudah habis izin penggunaannya. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kepemilikan senjata api anggota. Selain senjata api, pihaknya juga memeriksa psikologi anggota yang memiliki kewenangan memegang senjata api. Kompol Mario mengatakan pengecekan SEMPI merupakan agenda rutin dari Polres Prabu Muli.
Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapsiagaan personil dalam melakukan kegiatan operasional di lapangan. Ya, kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kegiatan rutin ya, pengecekan kita terhadap anggota kita yang khususnya yang memegang senti, baik itu senti pendek maupun panjang, gunanya untuk kita tetap menjaga, mengawasi anggota kita dalam penggunaan senti, baik apa seluruhnya maupun kartu sentinya apa sudah mati atau masih hidup. Hasil pemeriksaan ini seperti apa? Alhamdulillah ada 2 pucuk yang kita tarik dari anggota yang kebetulan surat kartu sentinya mati. Reporter dan juru kamera Andre Palpres.com. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar bakal menertibkan dan merelokasi pedagang liar yang kerap mangkal di terminal dan lahan parkir Pasar Tanjung Raja. Para pedagang diberi waktu untuk membongkar tempat dagangannya masing-masing paling lambat minggu kedua November 2021. Penertiban dan relokasi pedagang liar di terminal dan lahan parkir Pasar Tanjung Raja akan dilakukan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar. Bahkan Bupati Panca sudah mengeluarkan edaran yang meminta agar para pedagang membongkar lapaknya masing-masing hingga paling lambat minggu kedua November 2021. Hal ini jelas menimbulkan dilema bagi para pedagang. Selain bingung harus kemana pindah di tengah kondisi sulit diterpa pandemik saat ini, para pedagang juga sadar kalau lahan yang mereka duduki adalah milik negara. Kepada Palpres.com, Budiman, salah seorang pedagang aksesoris motor, mengaku siap jika mereka disuruh pindah. Namun dia berharap adanya lokasi baru yang disediakan bagi mereka berdagang. Kalaupun tidak ada, Budiman siap membongkar sendiri lapaknya dengan catatan tidak ada tindakan represif dari aparat polisi Pamong Praja. Pak, ini awalnya kita berjualan ini cak mana, Pak? Awalnya dulu aku beli habis duit 16 juta. 16 juta. Cuman dibesai dewe ini 16 juta. Besai dewe bikin pintu ini bayar habis 6 juta aku. Sejak tahun berapa, Pak, berjualan? Aku berjualan di terminal ini paling duluan, seluruh isi terminal ini aku paling duluan 35 tahun dari bujang. Harapan kayak itulah kalau bisa iyo dikasih lokasi baru apa kayak itu diarah ke. Yo kalau tidak diarah ke memang lokasi diperlu ke, yo apa boleh buat, aku bongkar. Jangan baik bongkar paksa, biar aku bongkar dewe. Senada diungkap pedagang lainnya yang bernama Mia Dahlia. Menurut Mia, dia sempat mendengar informasi lokasi pengganti para pedagang disediakan di belakang Pasar Tanjung Raja, tepatnya di Pasar Buah. Namun dia menilai lokasi itu tidak strategis jika dibanding dengan lokasi lama yang berada di pinggir jalan. Ditambah lagi saat ini pembeli sangat sepi karena masih dipengaruhi pandemi COVID-19. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mendatangi terminal BBM PT Pertamina Kelurahan Pasar Pemiri, Lubuk Linggau. Di sana puluhan aktivis mahasiswa mempertanyakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi beberapa pekan terakhir. Puluhan aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Lubuk Linggau menggelar aksi unjuk rasa di Mor 2 Terminal Bahan Bakar Minyak PT Pertamina kemarin. Di sana, mereka menyoal penyebab dugaan kelangkaan gas LPG 3 kg hingga harganya melonjak tinggi. Dari pantauan Palpres.com, aksi unjuk rasa mendapat pengamanan ketat dari anggota Polres Kota Lubuk Linggau. Meski tidak mendapat tanggapan dari Pertamina, para aktivis tetap menyuarakan tuntutan mereka melalui pengeras suara di gerbang pintu masuk perusahaan milik negara tersebut. Sebelumnya, aktivis GMNI juga menggelar aksi serupa di halaman kantor wali kota dan terakhir di gedung DPRD Kota Lubuk Linggau. Ketua DPC GMNI Kota Lubuk Linggau, Erisyong Hengki, mengatakan kelangkaan LPG 3 kg menyebabkan masyarakat jadi susah karena harganya menjadi naik. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kesediaan PT Pertamina mendirikan satu distributor untuk satu kelurahan. Pelaksanaan dari amanat dari Kementerian Keuangan ini itu Bu Sri Mulyani. Jadi kawan-kawan, hari ini kita mempertanyakan pada pihak Pertamina ketika memang hal itu harus dijalankan. Berarti Pertamina ini harus menyediakan
setiap desa atau setiap kelurahan itu satu pangkalan atau satu distributor. Jadi kita mempertanyakan kepada pihak Pertamina, apakah pihak Pertamina sanggup untuk menyediakan satu pangkalan atau satu distributor di satu kelurahan atau satu desa. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau Haji Rahman Sani mengatakan suplai LPG 3 kg di wilayah Kota Lubuk Linggau sudah melebihi kapasitas dari data masyarakat miskin yang ada. Hanya saja ada beberapa oknum yang ingin menjual di atas harga eceran tertinggi. Jadi kemungkinan itu jadi banyak kami itu bahwa batang LPG Linggau ini sebenarnya cukup banyak, cukup ya. Jadi sekitar 190.400 tahun banyak ya. Kalau untuk orang miskin lebih. Kadang Linggau ini kan banyak UKM juga kan. Ini kan kecil tapi menengah kecilnya banyak pakai itu. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Gudang pupuk yang ada di Kampung 8 Kelurahan Muara Enim ludes dilahap si jago merah. Listrik padam dengan kepulan asap tebal dari sumber kebakaran membuat warga sekitar menjadi panik. Kebakaran hebat melanda satu unit gudang pertanian yang berada di Kampung 8, Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Selasa malam. Akibat peristiwa ini, gudang yang berisikan pupuk pertanian yang berada tak jauh dari SMK Negeri 1 Muara Enim ludes dilahap si jago merah. Informasi dihimpun Palpres.com, insiden kebakaran mengakibatkan aliran listrik di sekitar lokasi menjadi padam. Selain itu, lokasi gedung yang terbakar mengepulkan asap sehingga sempat membuat warga sekitar panik. Pihak pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Pemkab Muara Enim yang mendapatkan laporan dari warga meluncur ke TKP. Sebanyak 3 unit damkar dan 2 suplai serta dibantu 2 unit damkar PTBA bergerak cepat memadamkan sumber api. Kasih Ops dan Koordinator Pemadam Salam Yuda Bramajaya mengatakan api baru dapat dipadamkan selama 2 jam. Dalam kejadian ini sendiri pemilik gedung mengalami kerugian sekitar 500 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.